Hai teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang hubungan kalor dengan perubahan suhu benda dan wujudnya. Nah, topik yang akan dibahas meliputi kalor jenis, kapasitas kalor, dan juga kalor laten. Nah, tapi sebelum memasuki ke materi, coba kalian amati video berikut. Nah, menurut kalian apa sih yang terjadi pada video tersebut? Bener banget, video tersebut menunjukkan peristiwa es batu yang mencair. Saat es batu mencair, terjadi adanya proses transfer energi antara satu zat ke zat yang lain yang disertai dengan perubahan suhu. Peristiwa tersebut disebut dengan kalor. Berdasarkan video tersebut, kalor yang diterima oleh es batu itu digunakan untuk menaikkan suhunya hingga mencapai titik lebur. Nah, jika terus-menerus dipanaskan, es batu tersebut akan mencair dan lama-lama akan menguap. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kalor jenis. Nah, apa sih kalor jenis itu? Bedanya dengan kalor tadi itu apa? Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan oleh 1 gram zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Nah, kalor jenis ini menunjukkan kemampuan suatu zat untuk menyerap kalor. Semakin besar kalor jenis yang dimiliki oleh suatu benda, maka semakin besar pula kemampuan benda tersebut untuk menyerap kalor. Secara matematisnya dapat dituliskan sebagai C sama dengan Q per M delta T, atau bisa juga ditulis Q sama dengan MC delta T, yang mana C itu kalor jenisnya yang dilambangkan sebagai C kecil. Sekarang kita coba untuk mengerjakan suatu soal. Kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram Kelvin. Berapakah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 2 kg air sehingga suhunya naik dari 27 derajat Celcius menjadi 45 derajat Celcius? Penyelesaiannya, dari soal diketahui C sama dengan 4200 Joule per kilogram Kelvin. Massa sama dengan 2 kg. Nah, delta T atau perubahan suhunya adalah 45 derajat Celcius dikurangi 27 derajat Celcius sama dengan 18 derajat Celcius. Nah, sama dengan 18 Kelvin. Kenapa konversi dari derajat Celcius ke Kelvin kok sama-sama hasilnya 18? Coba kalian mencari perubahan suhu dengan mengkonversikan dari 40 derajat Celcius konversi dulu ke Kelvin, dan juga 20 derajat Celcius konversikan dulu ke Kelvin, baru cari perubahan suhunya. Nanti hasilnya akan didapatkan 18 Kelvin juga. Kemudian yang ditanya dari soal yaitu Q, berapakah banyak kalor? Nah, cara menjawabnya menggunakan persamaan Q sama dengan MC delta T. Kemudian dimasukkan M-nya sama dengan 2, C-nya 4200 dan delta T-nya 18, sehingga didapatkan 151.200 Joule sama dengan 151,2 kJ. Jadi, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat tersebut adalah 151,2 kJ. Sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor ini berbeda dengan kalor jenis.
Kapasitas kalor didefinisikan sebagai banyaknya kalor atau energi panas yang dibutuhkan suatu zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Kapasitas kalor ini dilambangkan sebagai huruf C besar, yang mana secara matematisnya C sama dengan Q per delta T atau C sama dengan mC, atau kapasitas kalor sama dengan massa dikali kalor jenis. Berikutnya kita akan mengerjakan suatu soal. Berapakah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda sebesar 15 derajat Celcius bila kapasitas kalor benda tersebut adalah 840 Joule per Kelvin? Penyelesaiannya, dari soal diketahui kapasitas kalornya sama dengan 840 Joule per Kelvin. Kemudian delta T-nya sama dengan 15 derajat Celcius, sama dengan 15 Kelvin. Ingat ya, di soal terdapat kalimat menaikkan suhu suatu benda sebesar 15 derajat Celcius, sehingga perubahan suhu pada benda tersebut yaitu sebesar 15 derajat Celcius, maka dapat disamakan dengan 15 Kelvin. Kemudian lanjut ke yang ditanya, yaitu Q, dan menjawabnya menggunakan persamaan Q sama dengan C delta T sama dengan 840 dikali 15 dan didapatkan hasil 12.600 Joule sama dengan 12,6 kilojoule. Jadi kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda tersebut adalah 12,6 kilojoule. Yang terakhir kita akan membahas tentang perubahan wujud zat. Kalor yang diterima atau dilepaskan oleh suatu zat akan mengakibatkan perubahan wujud pada zat tersebut. Penerimaan kalor akan mengakibatkan kenaikan suhu dan dapat mengubah wujud zat seperti padat ke cair atau cair ke gas. Sedangkan pelepasan kalor dapat menurunkan suhu dan mengakibatkan perubahan wujud benda dari cair ke padat atau gas ke cair. Ketika sedang berubah wujud, meskipun terjadi penyerapan atau pelepasan kalor, tetapi tidak digunakan untuk menaikkan atau menurunkan suhu. Kalor ini disebut dengan kalor laten atau yang disimbolkan sebagai huruf L besar. Kalor laten adalah kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk berubah wujud, yang mana dinyatakan oleh persamaan berikut. Q sama dengan M kali L. Nilai kalor laten zat ini bergantung pada proses perubahan wujud yang terjadi. Jika benda melebur berubah wujud dari padat ke cair ataupun sebaliknya, maka kalor laten yang digunakan adalah kalor lebur. Sedangkan jika benda menguap berubah wujud dari cair ke gas ataupun sebaliknya, maka kalor laten yang digunakan adalah kalor uap. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu contoh soal. Grafik di samping menunjukkan pemanasan 1 kg es jika kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram, dan kalor jenis air adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka kalor yang dibutuhkan dalam proses dari PQR sebesar diketahui M sama dengan 1 kg, dan kalor jenis air sama dengan 4.200, kalor lebur es sama dengan 336.000, dan kalor jenis es sama dengan 2100. Yang ditanyakan yaitu kalor PQR. Jawabnya ditinjau dulu dari proses PQ atau dapat dilambangkan dengan Q1. Yang pertama T1 nya sama dengan min 5 derajat Celcius dan T2 sama dengan 0 derajat Celcius, maka delta T sama dengan 0 min 5 sama dengan 5 derajat Celcius, dan dapat
dimasukkan ke dalam Q1 sama dengan Mc delta T dan didapatkan hasil 10.500 Joule. Kemudian lanjut ke proses Qr yang mana menggunakan persamaan Q2 sama dengan M kali Ls atau massa kali kalor lebur S, yang mana didapatkan hasil 336.000 Joule. Sehingga banyak kalor yang diperlukan pada proses PQR adalah Q sama dengan Q1 ditambah Q2 sama dengan 10.500 ditambah 336.000 dan didapatkan hasil 346.500 Joule. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan tadi dapat bermanfaat. Sekian, sampai jumpa.